Balik lagi di Maestro Youth Channel Special Edition. Masih bersama dengan Kak Hasan di hari ini. Sungguh terberkati aku lewat sesi pertama yang sudah kita ceritakan dan kita dengarkan bersama-sama. Tapi kita akan melihat lebih luar biasa lagi penyertaan Tuhan masuk ke dalam fase kedua dalam kehidupan Kak Hasan. Setelah Tuhan menarik Kak Hasan lagi dalam kehidupannya, akhirnya bisa dekat dengan Tuhan. Ternyata itu bukan jadi mudah seperti jalan tol, betul Kak Hasan ya? Yeah. Hidup semakin sulit. Karena apa? Kak Hasan sempat jauh daripada Tuhan. Tapi kalau dari segi ekonominya semuanya dicukupi, betul ya. Tapi saat meninggalkan tempat itu, dunia itu, justru ekonominya sempat mengalami goncangan. Oh iya. Sangat katanya sangat. Perubahan itu terjadi. Sebenarnya ada lagi kayak bisikan, udah kembali lagi aja. Hidup kamu kan enak kalau di masa-masa seperti itu. Itu ada lagi bisikannya. Katanya juga ada satu momen cerita yang sangat tidak bisa terlupakan dari seorang Kak Hasan. Boleh dong ceritain buat kita semua biar kita semua terberkati juga. Yang mana ya? Banyak loh. Oh banyak ya. Berarti aku cuma dapat satu cerita dibanding banyaknya cerita ya. Tapi yang kalau paling berkesan menurut Kak Hasan deh. Saya bersyukur banget saya diizinkan Tuhan untuk mengenal dirinya, mengenal pribadinya. Karena ada banyak orang yang Tuhan tuh kayak gini, Tuhan kayak gitu, Tuhan kayak gini. Tapi dia memperkenalkan dirinya secara pribadi ke saya dan keluarga. Suatu ketika itu saya udah pindah di Bandung tuh. Saya kontrak itu dekat sini kok. Saya kontrakannya di daerah Awi Bitung itu. Nah, saya kontrak di sana, dibayarin sih sebenarnya. Rumahnya sangat kecil, cuma begitu masuk langsung ruang tamu, kemudian satu kamar dan kami tinggal berempat. Saya ingat banget waktu itu naik motor, kita sebutnya motor kebo. Karena isi berempat ya. Motor Cina sih sebenarnya, yang zaman dulu banget lah. Udah ya kondisinya juga nggak baik-baik banget. Nah hari itu tuh sebenarnya malam kita sudah doa sih, Tuhan ini nggak ada duit nih. Sama sekali gak ada duit. Cuma saya udah komit, Tuhan pokoknya saya gak mau utang. Saya gak mau pinjam dan saya percaya Tuhan tuh yang menjamin hidup keluarga kami. Besok paginya ngantar anak sekolah. Itu benar-benar gak ada uang, Jul. Gak ada uang sama sekali. Untuk makan tuh gak ada. Saya ingat tersisa beberapa bungkus milk kuat. Nyebut merek gak apa deh. Susu saset itu loh. Yang coklat. Itu anak cuma minum itu. Kami berdua, saya sama istri nggak makan. Nggak ada makan, nggak ada makanan sama sekali. Berangkat sekolah, terus waktu pulang inilah yang paling apa ya, menjadi pergumulan lah. Karena belum ada uang sama sekali untuk beli makan. Waktu jemput, yang bikin saya nangis, pengennya nangis tapi saya tahan kan di depan anak kan. Papa lapar. Itu hancur hati saya. Saya sebagai seorang ayah nggak bisa kasih makan gitu loh. Tapi saya nggak berani, nggak mau nangis di depan anak. Cuma saya bilang, nah percaya Tuhan pasti sediakan. Pulang ke rumah, saya sama istri sama anak gandengan tangan, kami berdoa. Kami cuman ya doa juga nggak ngerti, abis doa amin juga bisa makan atau enggak. Cuman saya doa, kami berdoa berempat lah doa. Tuhan terima kasih, burung pipit di udara kau beri makan, burung bunga di padang kau hiasi. Saya percaya Tuhan kau kasih kami, kau memelihara kami, pemeliharamu sempurna. Itu belum amin Jo, itu belum amin. Jadi dulu saya punya handphone, saya pikir setelah amin saya akan pergi ke tukang handphone, saya jual handphone itu. Ya dulu handphone zaman BlackBerry tuh, yang Gemini, gue ingat banget tuh handphone Gemini. Saya pikir seperti itu. Tapi pas lagi doa itu handphone getar terus. Karena di vibrate kan. Nah saya nggak ladenin gitu. Karena lagi doa. Cuman karena telepon terus akhirnya saya ngelirik tuh. Loh ada temen. Terus akhirnya karena telepon terus susah saya pikir ada hal yang sangat penting. Jadi saya angkat. Halo bro. Terus San, wah gila lu susah banget sih diteleponin. Iya gue lagi doa sama anak sama istri. Bro lu punya stok pyro nggak? Nggak ada sih, tapi gue bisa pesenin. Emang kenapa? Gue pesen ya bro. Gue perlu 30 karton. Dia yang pasang untuk di hotel yang di Gatot Subroto kan. Oh ya udah, tapi gue perlu DP bro. Ya udah, lu kirimin nomor rekeningnya. Gue kirim, saya kirim tuh ke handphone dia. Terus kita lanjut lagi tuh doa. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Dah.
Gak lama kemudian waktu amin, saya pegang handphone, saya lihat dia kirim bukti transfer pelunasan untuk 30 karton. Bukan DP ya. Bukan DP. Wow. Dan itulah Tuhan langsung hadirkan makanan yang didoakan oleh keluarga dari Kak Hasan. Saya sampai tunjukin, Mam, nak lihat, Tuhan kirim makanan buat kita. Itu tau gak, hari itu saya pergi langsung loncat keluar, saya ke ATM, saya ambil uang cuma 100.000 saya ambil. Terus saya pergi ke warteg, saya beli makan, saya bawa pulang ke rumah dan saya bilang itu menu warteg yang paling nikmat hari itu. Wow, iya. Nah, tapi puji Tuhan, sampai detik ini tidak pernah sekalipun ngalamin itu lagi. Aduh Tuhan, terima kasih, jangan sampai ngalamin lagi. Tapi ada proses panjang yang Tuhan ajarkan buat Kak Hasan dan keluarga juga ya. Iya, saya lihat gini loh. Di hati Tuhan kan pengen gini. Lu jangan ngomong I believe in you Lord, I believe in you Lord. Terus itu gombal lah. Gue mau tahu kebenaran hatimu sampai sejauh mana sih. Apakah memang kamu benar-benar mengasihi Tuhan dan percaya sama dia. Dan ya puji Tuhan. Ujian itu dimampukan oleh Roh Kudus sih untuk kami bisa lalui sih. Oke, wow ya. Bukan dengan kuat gagah kami sih yang pasti. Sampai kehabisan kata-kata ya. Tapi itulah mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Kak Hasan. Ini baru satu. Tapi Sobat Maestro, bagi Sobat Maestro yang mau dengar lagi ceritanya, masih ada sesi terakhir dan segmen yang terakhir. Kita akan masuk di sana. Tapi untuk membuat jeda supaya tadi lah ada air mata lagi di keluarga Kak Hasan ya. Kita akan beri sejenak. Ini setelah itu kita akan lanjut lagi di sesi yang terakhir. Ini dia sesi yang terakhir, masih bersama dengan Kak Hasan. Dan tadi kesaksian yang luar biasa sudah kita dengarkan. Bukti bahwa Tuhan itu hidup dalam kehidupan Kak Hasan dan keluarga juga. Dan akhirnya kita akan masuk dalam sisa terakhir. Aku mau bertanya seputar apa aja yang Kak Hasan lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan ya. Pastinya dengan begitu mengalami banyak kebaikan Tuhan, ada ungkapan syukur yang ingin diungkapkan dengan perbuatan-perbuatan yang saya lakukan. Hari ini pun salah satu bentuk perbuatan ungkapan syukur Kak Hasan, betul ya? Betul. Datang ke Radio Maestro untuk berbagi kebaikan dan kehebatan Tuhan kita. Tapi selain itu apa aja nih kesibukan yang Kak Hasan sedang lakukan? Iya, thank you loh Jul. Sudah undang sini aja. Wah, ini kehormatan. Ada sebuah ayat yang saya mau bacain dulu ya. Di Efesus 3 tuh. Saya bacakan dari versi firman Allah yang hidup. Coba bayangkan, walaupun saya tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat menjadikan saya layak menerima hak itu, dan walaupun saya orang Kristen yang paling tidak berguna, namun sayalah yang dipilih untuk mengabarkan berita kesukaan kepada orang bukan Yahudi. Berita mengenai kekayaan yang tidak berkesudahan yang juga tersedia bagi orang bukan Yahudi yang hidup di dalam Kristus. Nah, waktu saya baca ayat ini, ya saya pikir memang gak ada yang apa sih yang dibanggain. Hancur hidupnya, pernah buat anak gak bisa ngomong sampai umur 5 tahun karena trauma sama saya. Keras, kasar atau seperti apa? Iya. Waktu anak saya yang nomor 2 yang perempuan itu umur 1 tahun lebih lah. Itu masih kecil kan, saya pulang dalam keadaan mabuk, saya goncang-goncang, akhirnya trauma, gak bisa bicara. Tapi puji Tuhan, Tuhan pulihkan sempurna. Dan anaknya jadi pintar nyanyi, jadi pengajar juga sekarang. Wow, puji Tuhan. Luar biasa lah, anak saya yang pertama juga dipulihkan juga. Ya luar biasa seperti itu. Dan gak ada yang saya banggakan. Tapi Tuhan berikan kesempatan buat saya untuk melayani Tuhan saya. Wow. Jadi saya kalau hari ini ya saya melayani di gereja saya di UCC, United Community Church. Kemudian saya di mentoring dan saya mementorkan orang juga. Kemudian yang jelas ada panggilan khusus Tuhan terhadap saya, kesempatan untuk melayani di Papua. Nah, ini sebenarnya satu-satunya daerah yang dulu pada saat saya masih full time di awal nggak pernah mau saya datengin. Hindari ya. Karena jauh dan I don't know, kayak apa namanya, sesuatu tempat di mana sih saya nggak tahu gitu, jauh di ujung bumi gitu kan ya. Jadi saya nggak mau, tapi ya shortly pokoknya saya dipaksa akhirnya harus ke sana. Dan kebetulan memang ada ayah rohani saya juga di sana. Waktu saya datang sana, saya makin yakin bahwa memang Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi.
Dan ujung bumi itu ada di Papua, salah satu yang disebutkan ujung bumi kan Papua. Waktu saya datang sana, wow, banyak orang yang khususnya yang di pelosok-pelosok ya, yang kesulitan baca, kemudian kesulitan ya penglihatannya juga karena fisik ya, banyak yang sakit penglihatan gitu loh. Oke. Saya ya dari situlah saya bilang, Tuhan, saya mau jadi jawaban buat mereka. Dan saya mau berita Injil keselamatan ini sampai ke mereka. Betul. Dan seperti ini cerita Kak Hasan tadi di awal-awal ya, bagaimana firman Tuhan itu benar-benar hidup dalam kehidupan Kak Hasan. Bagaimana biasa mengubah kehidupan yang mungkin dari kata manusia udah gak bisa diubah lagi deh, udah hancur lah, tapi bisa dirubah hanya dengan firman Tuhan. Jadi Kak Hasan punya kerinduan yang di Papua sana teman-teman kita juga bisa terberkati dengan firman Tuhan. Oleh karena itu katanya ada satu program khusus yang Kak Hasan sedang buat dengan teman-teman ya. Boleh ceritakan gak programnya apa ini Kak? Ya, dari pelayanan seperti itu saya melihat ada kebutuhan yang mendasar dalam hal itu. Jadi akhirnya saya membuat gerakan thousands audio Bibles. Jadi 1000 speaker Alkitab yang berisi Alkitab suara gitu ya, dalam bahasa Indonesia, kemudian lagu pujian, kemudian ada khotbah-khotbah juga yang ditaruh di SD card, kemudian masukin ke speaker yang kecil seperti itu, yang bisa dipasang di rumah-rumah, yang mereka nggak perlu lagi bluetooth-bluetoothan, tapi sudah ada filenya di dalamnya. Mereka bisa dengarkan firman Tuhan setiap saat, 24 jam kan bisa dinyalain. Dan itu tahun lalu sudah dilakukan. Gimana nih Kak? Luar biasa. Saya cuman pikir awalnya saya pikir ya udah oke lah bagi Rising Fund dan itu juga cuma di sekitar teman-teman saja. Terkumpulkan, saya bawa ke sana distribusi, saya pasang langsung di rumah-rumah tersebut. Dan setelah pemasangan tersebut saya pikir ya udah saya sudah melakukannya. Tapi yang mengagetkan adalah kesaksian setelahnya. Apa nih? Jadi ada telepon dari Nabire, ada telepon itu waktu saya udah kembali ke Bandung. Desember kembali ke Bandung. Ada telepon dari ibu pendeta yang sudah tua, nggak bisa baca Alkitab bertahun-tahun, dia ibu gembala loh. Dia nggak bisa baca Alkitab karena katarak matanya. Terus waktu dia dengar itu dia telepon sambil nangis, dia bilang, Bapak pendeta, seperti saya mendengar suara Tuhan. Karena ada kitabnya kan dibacain itu. Terus ada juga salah satu Kapolres yang telepon juga, dia bilang terima kasih. Dan yang membuat saya bersuka cita adalah ada budaya baru di sana. Apa itu? Di setiap rumah-rumah. Kalau dulu ya, zaman saya kecil tuh, kalau hari Minggu tuh dengerin radio bareng-bareng sekeluarga tuh. Drama radio, drama Kumbara, Saur Sepuh dan yang lain lah. Nah itu kan duduk mengelilingi radio. Nah itu sekarang terjadi. Speaker Alkitab tersebut disetel, diputar, ada khotbahnya. Ada dan didengarkan semua. Dan keluarganya ngumpul di rumah dengerin. Tuhan ajaib saya bilang. Dan saya pikir hanya firman Tuhan yang bisa memulihkan dan bisa memenangkan jiwa-jiwa orang yang di Papua. Setuju. Tapi tadi seperti ini kata Kak Hasan, kayaknya masih terbatas sekali ya untuk yang tahun lalu yang dilakukan. Masih banyak yang belum merasakannya nih. Oleh karena itulah Kak Hasan juga rindu untuk melakukannya lagi, untuk berdampak lebih banyak lagi orang-orang di Papua. Ternyata itu juga membutuhkan dana nih sepertinya, betul ya. Oleh karena itu Kak Hasan katanya membuka donasi bagi Sobat Maestro yang mungkin mendengarkan juga yang ingin ikut terlibat untuk menyebarkan firman sampai ke ujung bumi, salah satunya di bagian Papua. Nah Sobat Maestro bisa ikut terlibat di sana, betul ya Kak Hasan ya. Caranya gimana nih Kak Hasan? Ya, jadi satu speakernya sudah dapat speaker, kemudian sudah dapat SD card, sudah dapat chargernya. Nah itu tuh satu unitnya 250.000 sih. Nah bisa ikut donasi, mau satu unit boleh. Bahkan ada, saya itu terharu sekali, ada satu anak pelajar itu datang, dia WA, Kak saya cuma punya uang dari uang jajan saya itu cuma ada 125.000. Saya bilang nggak apa-apa. Kalau kamu mau setengah Alkitab pun setengah speaker lah. Setengah speaker jatuhnya. Gak apa-apa, Tuhan perhitungkan. Tuhan perhitungkan dan pasti akan genap, saya bilang gitu. Pasti akan jadi satu. Betul. Dan itu pasti akan memberi dampak. Satu Alkitab, satu speaker pun itu jadi dampak bagi satu kakak loh. Karena satu keluarga langsung berkumpul semua di sana. Satu Alkitab, satu speaker itu satu kakak. Iya. Dia kirimkan itu dari uang jajannya loh. Dan bukan dari kota Bandung.
dari Magelang. Wow, tapi hatinya begitu luar biasa ya. Iya. Ikut berperan untuk menyebarkan firman Tuhan. Jadi Sobat Maestro yang mendengarkan, ini juga bukan satu kebetulan. Sobat Maestro yang mau terlibat, yuk kita juga ajak untuk boleh menjadi berkat bagi teman-teman kita yang ada di Papua. Caranya mudah sekali, tinggal menghubungi nomor yang kita informasikan saja, boleh ya? Kak Hasan ya. Silakan boleh menghubungi nomor WhatsApp di 0823 769 30937. Kita ulangi sekali lagi ya untuk nomornya supaya bisa Sobat Maestro hubungi langsung. Sekali lagi dari nomor WhatsApp di 0823 7693 0937. Ya, ini adalah nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Silakan Sobat Maestro yang tergerak hatinya langsung hubungi saja dan juga bisa berperan aktif untuk bisa menyebarkan Alkitab Suara ke teman-teman Papua ini. Nah, tapi karena waktu kita juga sangat terbatas sekali Kak Hasan ya. Boleh nggak Kak Hasan kasih closing statement buat kita, terutama mungkin untuk anak-anak muda yang sekarang pikirnya kan gini. Anak muda banyak kan pikir gini, aku kan belum married, nakal dulu aja. Kan aja seperti itu ya. Istilahnya nakal dulu aja, nanti kalau udah puas nakalnya nanti baru dewasanya kita jadi anak-anak yang baik aja, yang udah berkeluarga baru baik. Setuju kan dengan statement itu? Kalau tidak, apa yang mau sampaikan deh buat seluruh Sobat Maestro anak-anak muda? Yang pasti, yang paling kita sesali itu adalah waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Apa yang kau lakukan di sekarang itu mungkin bisa saja tidak berdampak di hari itu, tapi di waktu yang ke depan itu berdampak. Jadi pertimbangkan baik-baik. Nah, saya mau share sedikit. Tokoh-tokoh pahlawan iman dalam Alkitab tuh mengalami banyak hal yang kegagalan. Kayak tadi kan saya sudah cerita bahwa saya diawali dengan kegagalan. Contohnya Nuh seorang yang pemabuk, Sarah seorang yang tidak sabar, Yakub seorang penipu, Musa seorang yang gagap bicara, Daud seorang yang berselingkuh, Elia orang yang depresi, Yunus orang yang lari dari Tuhan, Petrus orang yang temperamental, Marta seorang yang cemas, Paulus seorang pembunuh. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah memanggil yang berkualifikasi. Dalam bahasa kerennya nih ya, God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Dia nggak pernah memanggil yang berkualifikasi atau yang memenuhi syarat. Enggak. Dia yang melengkapi. Tuhan yang melengkapi setiap kualifikasi atau persyaratan bagi yang dipanggil. Jadi Sobat Maestro, kalau saya yang tadinya dianggap sampah, tidak layak dan yang lain sebagainya, Tuhan panggil saya, Tuhan bisa memakai saya, Tuhan juga bisa pakai saudara sekalian. Ya. Sekali lagi ya, God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Itu dia Sobat Maestro ya. Biar jadi satu quotes penutup kita di hari ini, pengingat kita semua sekali lagi, God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Ya. Jadi semoga kita yang merasa tidak berharga jangan seperti itu lagi. Tuhan memang tidak mencari orang sempurna, tapi kita yang mau Tuhan akan mengkualifikasi kita ya. Thank you banget Kak Hasan buat waktunya. Tidak terasa sekali lagi kan udah Bandung Kerawang loh. Ya, berharap bisa didengarkan juga untuk seluruh Sobat Maestro. Jadi silakan Sobat Maestro yang mau ulang lagi, jangan khawatir, kita ada Spotify, kita juga ada di YouTube kita Maestro Radio Bandung. Cari aja Maestro You Channel dengan nama Kak Hasan. 24 jam bisa disebarkan ke siapapun juga supaya lebih banyak lagi yang bisa terberkati. Kalau sekarang kita pamit undur diri dari Geraha Maestro KCR Pelindung Bandung, ada Kajol beserta dengan narasumber kita Hasan. Kita pamit undur diri ya. Jangan lupa bahagia dan Tuhan memberkati. Bye bye.